Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ella Angelina dari kelompok 3 Laser CPNS 2025 Angkatan 11 Gelombang kedua. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran Agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara. Pada Agenda 1 ini terdapat 3 materi. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Selama mengikuti kegiatan ini, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, baik dari sisi materi atau substansi maupun proses pembelajarannya, baik itu secara sinkronus maupun asinkronus. Dan dalam video kali ini, saya akan menceritakan apa saja yang saya pelajari, bagaimana proses belajarnya, dan refleksi pribadi saya sebagai calon ASN. Di hari pertama, kita belajar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kita diajar oleh Bapak Windra Sulung Mahardika, Widya Iswara ahli pertama dari Balai Diklat Keuangan Balikpapan. Pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan pada sesi ini saya bisa berdiskusi langsung dengan pemateri dan teman-teman, serta saling bertukar pengalaman. Dari pembelajaran ini, saya semakin memahami pentingnya wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan wawasan kebangsaan, kita belajar untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan, menghargai keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan bangsa kita. Nilai-nilai bela negara juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kerja. Sebagai ASN, bentuk bela negara bisa diwujudkan lewat disiplin dalam bekerja, jujur dalam melaksanakan tugas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan. Saya juga belajar bahwa bela negara di era modern tidak hanya soal fisik, tetapi juga kesiapsiagaan mental dan moral. Dan dari semua pembelajaran ini, saya menyadari bahwa nilai bela negara harus hidup di hati setiap ASN. Karena melalui sikap dan perilaku kita sehari-hari, semangat kebersamaan itu bisa tumbuh, menular, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Dengan semangat wawasan kebangsaan dan bela negara, kita bisa berkontribusi nyata demi Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaulat. Dan ada beberapa tugas juga yang diberikan, mulai dari tugas individu maupun kelompok. Di hari pertama, kami mendapatkan tugas kelompok membuat podcast dengan tema Membangun Kesiapsiagaan Bela Negara bagi ASN. Dari tugas tersebut, saya belajar bahwa bela negara bukan hanya tentang militer atau perang, tetapi juga tentang bagaimana ASN siap secara mental, moral, dan profesional dalam menjalankan tugas untuk melayani masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, melalui tugas ini saya juga belajar pentingnya koordinasi, saling menghargai pendapat, melatih public speaking, kepercayaan diri, dan kemampuan menyampaikan gagasan dengan jelas dan santai. Lalu di hari yang sama juga ada tugas individu menyusun rencana aksi bela negara dengan menerapkan 5 nilai bela negara. Menyusun rencana aksi bela negara memberikan banyak pelajaran berharga, bukan hanya soal teori, tetapi juga tentang bagaimana mengubah nilai-nilai bela negara menjadi tindakan nyata dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Bela negara itu dimulai dari diri sendiri, dari cara kita bekerja, bersikap, dan melayani. Melalui perencanaan yang matang, tindakan kecil pun bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan kita dan masyarakat. Di hari kedua, kita belajar tentang analisis isu kontemporer. Kita masih diajar oleh Bapak Windra Sulung Mahardika dan pembelajaran juga secara sinkronus. Dan dari pembelajaran ini, saya belajar untuk lebih peka terhadap perkembangan zaman dan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi bangsa kita saat ini. Sebagai calon ASN, saya juga menyadari bahwa kita tidak boleh hanya bekerja secara administratif, tetapi juga harus paham konteks sosial dan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat. Dari proses analisis isu, saya juga belajar berpikir kritis dan sistematis, yaitu bagaimana menelusuri akar masalah, mencari data yang relevan, serta menilai dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat. Hal ini melatih saya untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya dan hanya berpegang pada data serta fakta. Selain itu, saya juga belajar bahwa setiap isu memiliki sisi positif dan tantangan. Dan sebagai ASN, tugas kita adalah menemukan solusi yang realistis dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dan dari kegiatan ini, saya juga semakin memahami pentingnya kerjasama, komunikasi, dan empati sosial. Karena untuk menghadapi isu-isu kontemporer tidak bisa dilakukan sendiri, butuh kolaborasi lintas bidang dan semangat gotong royong. Dan di hari kedua, kita diberikan tugas kelompok untuk membuat analisis isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di lingkungan Mahkamah Agung.
Pada tugas ini, kelompok saya menganalisis 3 isu yang relevan dengan topik tersebut. Dengan menggunakan teknik analisis USG, Urgency, Seriousness, dan Growth, kita mendapatkan isu yang paling berbahaya dan perlu ditangani segera, yaitu isu transformasi digital peradilan, peluang sekaligus resiko. Melalui tugas ini, saya jadi lebih peka terhadap berbagai isu aktual yang bisa mempengaruhi kinerja dan pelayanan di pengadilan. Misalnya, tantangan digitalisasi dokumen perkara, potensi kebocoran data, maupun pentingnya menjaga integritas dan transparansi di era keterbukaan informasi. Dari situ saya belajar bahwa setiap perubahan di lingkungan Mahkamah Agung bisa menjadi peluang, tetapi juga bisa menjadi ancaman jika tidak diantisipasi dengan baik. Kita sebagai ASN perlu selalu siap menghadapi perubahan, baik dari segi teknologi, sistem kerja, maupun dinamika sosial. Kegiatan ini juga mengajarkan saya untuk berpikir kritis dan analitis. Bersama teman kelompok, kami mencoba menelusuri akar masalah dari setiap isu, menganalisis dampaknya, dan menyusun solusi yang realistis serta sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Selain itu, lewat kerja kelompok ini, saya juga belajar pentingnya komunikasi, kolaborasi, dan saling menghargai pendapat. Setiap anggota punya pandangan dan pengalaman yang berbeda, tetapi justru dari perbedaan itulah muncul ide-ide baru dan cara pandang yang lebih luas. Di hari ketiga, kita mendapat materi tentang pembinaan sikap perilaku. Kita diajar oleh Bapak Agus Yulianto dan pembelajaran dilakukan secara sinkronus. Melalui pembelajaran ini, kita diminta untuk belajar mengenal diri kita sendiri. Dan di hari yang sama juga kita mendapatkan tugas individu untuk membuat video praktik peraturan baris berbaris atau PBB. Hal yang saya pelajari dari tugas ini adalah disiplin dan tanggung jawab. Setiap gerakan dalam baris berbaris harus dilakukan dengan tepat waktu, teratur, dan serempak. Dari sini saya belajar bahwa disiplin kecil di lapangan mencerminkan disiplin besar dalam pekerjaan. Mulai dari datang tepat waktu, menaati aturan, sampai menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Di hari keempat, kita mendapat materi tentang kesiapsiagaan bela negara. Kita kembali diajar oleh Bapak Windra Sulung Mahardika dan pembelajaran juga dilakukan secara sinkronus. Namun sebelum memulai materi, kita diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tentang analisis isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di lingkungan Mahkamah Agung. Setelah selesai presentasi, kita lanjut untuk membahas materi tentang kesiapsiagaan bela negara. Melalui pembelajaran ini, kita belajar pentingnya kesiapsiagaan mental, moral, dan fisik agar siap menghadapi tantangan di era perubahan dan globalisasi. Dari materi ini, saya semakin yakin bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan penuh dedikasi, seperti bekerja dengan jujur, disiplin, dan peduli pada sesama, adalah wujud nyata dari bela negara. Di hari itu juga kita mendapatkan tugas kelompok untuk membuat dokumen komitmen membangun kesiapsiagaan bela negara. Dalam dokumen tersebut berisi pernyataan dan janji kita untuk terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan bela negara selama dan setelah selesai mengikuti pelatihan dasar CPNS. Melalui tugas ini saya belajar bahwa bela negara bukan hanya slogan, tapi bentuk tanggung jawab nyata setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan pengabdian. Proses ini juga mengajarkan pentingnya kerjasama dan komunikasi. Kami harus menyatukan ide dan nilai-nilai pribadi menjadi satu komitmen bersama. Dari situ saya merasa semangat bela negara tumbuh bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran dan kebersamaan. Di hari kelima, kita kembali melakukan pembelajaran secara sinkronus. Namun pada hari itu kita fokus mempresentasikan rencana aksi bela negara yang telah kita buat. Pemateri, Bapak Windra Sulung Mahardika juga memberikan saran dan masukan terhadap rencana aksi bela negara yang telah kita buat, agar nantinya rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dan pada siang harinya kita melaksanakan Zoom untuk geladi api semangat bela negara bersama seluruh peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 2. Pada Zoom tersebut dilakukan pemilihan untuk petugas yang akan bertugas di acara api semangat bela negara yang akan dilaksanakan pada malam harinya. Dan pada malam harinya kita melaksanakan kegiatan api semangat bela negara. Setiap peserta diminta untuk menyiapkan bendera merah putih di tempatnya masing-masing. Bagi saya, kegiatan ini benar-benar membangkitkan rasa cinta tanah air dan semangat pengabdian sebagai calon ASN. Api yang kami nyalakan dalam kegiatan ini menjadi simbol semangat yang tidak boleh padam, semangat untuk terus berkontribusi, berusaha menghadapi tantangan, dan tetap teguh memegang nilai-nilai bela negara dimanapun kita bertugas. Saya juga merasakan kuatnya rasa kebersamaan dan solidaritas antar peserta. Dari situ saya sadar bahwa kekuatan bela negara tumbuh dari persatuan dan kerjasama kita sebagai satu bangsa. Dari kegiatan ini saya belajar bahwa api semangat bela negara harus terus dijaga, tidak hanya selama pelatihan, tetapi juga saat kita menjalankan tugas sebagai ASN. Selain belajar secara sinkronus, kita juga belajar secara asinkronus.
Pada sesi asinkronus memberi kesempatan kita untuk belajar secara mandiri melalui modul dan video yang memungkinkan kita belajar secara fleksibel. Saya bisa mempelajari materi tersebut kapan saja sehingga bisa menyesuaikan dengan ritme belajar pribadi. Dari keseluruhan pengalaman ini, saya merasa lebih siap menghadapi tantangan di lingkungan kerja, lebih paham peran saya sebagai calon ASN, dan termotivasi untuk mengamalkan nilai-nilai bela negara dalam tindakan nyata sehari-hari, sekecil apapun itu. Secara keseluruhan, pembelajaran agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membentuk kesadaran dan kesiapsiagaan saya sebagai calon ASN. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk lebih memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan sikap perilaku bela negara di kehidupan sehari-hari maupun profesional. Terima kasih telah menyimak, dan mari kita terus berkontribusi nyata untuk bangsa dan negara.